Suatu pesawat tidak diperbolehkan terbang sebelum dirilis oleh seorang engineer namanya. Ya. Kenapa? Karena di situ ada pernyataan dari seorang engineer yang menyatakan bahwa pesawat tersebut sudah layak terbang. Jadi itu yang kita tekankan, layak terbang. Setiap perusahaan itu semua ada ya, Mas? Rilisnya, rilis plan itu ada ya? Harus ada kan? Harus ada. Harus ada. Penting banget itu. Gimana sih caranya bisa menjadi rilis man itu? Bahwa jangan takut naik pesawat, bahwa sebenarnya pesawat itu adalah kendaraan paling aman sedunia. Setuju saya. Kenapa? Nah ini baru jawabannya. Ya, makanya kita pastikan pesawat begitu landing aman dan mau terbang lagi aman juga. Pernah nggak miscommunication gitu loh sama kru gitu loh? Sekarang saya mau tanya nih, saya butuh banget nih mau terbang nih, karena saya udah janjian gitu. Saya paksa, mau nggak? Paksa buat rilis nih? Iya, saya bayar deh. Banyak nggak bayarnya? Banyak. Saya bayar deh. Saya mulai pusing nih. Karena saya untung besar soalnya. Mas Dino, Siap. kita sudah PCR ya tadi ya? Oh, siap. Vaksin udah? Oh sudah dong. Wah, oke. Boleh dibuka dulu ya? Oke, jaga jarak ya, Mas. Ya, jaga jaraknya udah. Buka. Ya. Izin buka, Kap. Ya, buka. Boleh taruh. Guys, jumpa lagi dengan saya di Saung Barudak. Hari ini kami akan bincang-bincang penerbangan. Seorang pilot profesional sekalipun tidak diperbolehkan terbang tanpa adanya rilis atau tanda tangan oleh petugas teknik. Oleh sebab itu, saya mengundang sahabat saya, Mas Rino Budi Setiawan. Beliau adalah petugas teknik atau kita sebutnya engineer. Oke. Ya. Oh. Apa kabar? Oke, kabar baik, Kapten Markus. Ya. Oh, terima kasih loh sudah mau datang ke Saung Barudak ini. Saya terima kasih, ini satu kehormatan ya. Diundang sini, tempatnya juga nyaman. Tadi sudah nyobain belum kuenya nih? Wih, Enak. lapis Surabayanya ya? Udah nyobain ya? Udah. Wah, Saya recommended loh, Kap. ya. Wah, terima kasih loh ya. Ini buatan istri saya guys. Berbicara tentang release man, yang tadi saya sebutkan, karena Mas Rino ini beliau bertugas di line maintenance, ya gitu. Gimana sih Mas itu? Apa betul seorang pilot seperti saya ini harus tidak dibolehkan terbang kalau tanpa ada rilis dari petugas engineer ini? Oke, Kap, terima kasih. Ya. Oke, waktunya. Oke, betul sekali, Kap. Kalau suatu pesawat tidak diperbolehkan terbang sebelum dirilis oleh seorang engineer namanya. Ya. Kenapa? Karena di situ ada pernyataan dari seorang engineer yang menyatakan bahwa pesawat tersebut sudah layak terbang. Jadi itu yang kita tekankan, layak terbang. Setiap perusahaan itu semua ada ya Mas? Rilisnya, rilis plan itu ada ya? Harus ada, Kap. Harus ada. Harus ada. Penting banget itu. Biarpun itu saya beli pesawat sendiri gitu loh, ya harus ada nggak itu? Harus ada. Harus ada, guys. Biarpun kita yang punya, tetap harus gitu. Bukannya, wah mentang-mentang saya beli saya pesawat, terus penumpang boleh naik gitu, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa guys, gitu loh. Nah, inilah bahwa seorang pilot ini juga tidak kontribusinya teman-teman yang di ground itu banyak sekali. Jadi nggak sembarangan gitu. Bisa diceritakan nggak gimana sih caranya bisa menjadi release man itu? Oke. Sebenarnya jadi release man itu dibilang susah juga enggak ya, dibilang gampang juga enggak juga ya. Jadi ada beberapa step yang harus dilalui. Nah, pertama dia harus pendidikan dulu dasarnya. Kemudian nanti mendapatkan suatu sertifikat yang orang sering disebut namanya basic license ya. Basic license. Oh, itu harus ujian dulu ya? Ujian dulu dari Departemen Perhubungan. Oke. Nah, setelah itu nanti dia melewati sekian jam kerja atau lama kerja. Nah, kemudian barulah nanti dia mengikuti pendidikan lagi per type rating pesawatnya. Oh, jadi misalnya gini, kalau saya jadi teknik nih, bukan dapat rilis tuh setiap pesawat saya tanda tangan, nggak bisa tuh ya? Oh, nggak bisa, Kak? Nggak bisa. Per type ya? Per type.
Misalnya kalau di Airbus saja gitu loh. Ya Airbus pun nanti ada beberapa tipe lagi kan. Oh, iya. Oh gitu ya. 330 juga beda lagi. Beda lagi. Gitu guys. Harus gitu. sekolah lagi. Harus sekolah lagi. Tapi boleh nggak kalau saya punya Boeing, punya Airbus gitu dengan ujian bisa merilis, boleh nggak gitu? Setelah dia sudah ujian, dapetin license-nya dan dia udah dites lagi oleh perusahaannya, boleh. Kalau pesawat ini ya, saya kan suka lihat ya. Sebelum mau berangkat pagi-pagi sudah diperiksa ya Kak, oleh teman-teman saya gitu loh. Saya landing, padahal pesawatnya nggak rusak loh. Ada aja periksa lagi gitu. Diperiksa lagi. Diperiksa lagi. Itu buat apa sih itu? Oke, sebelum saya jawab dulu, saya mau kasih tahu ke teman-teman yang boleh Kap ya, bahwa jangan takut naik pesawat, bahwa sebenarnya pesawat itu adalah kendaraan paling aman sedunia. Setuju saya. Oke. Kenapa? Nah ini baru jawabannya. Pesawat itu selalu dicek dan recheck. Jadi walaupun pesawatnya nggak rusak, kok diperiksa terus sih? Karena kita melakukan pencegahan. Jangan sampai nanti ada yang terlewat gitu. Ya misalnya Captain terbang aman nih, semua indikasinya normal gitu ya. Tapi begitu landing kan kita nggak tahu kondisi terakhirnya bagaimana kan. Ya, makanya nanti teman teknik ngecek lagi, diputar pesawatnya, ngelihat bagian-bagian vitalnya, mesinnya, olinya, bannya terutama Cap ya. Bannya, karena kan nggak ada indikasi ya kalau bannya itu ada boncel, itu nggak ada Cap ya. Di cockpit nggak ada. Nggak ada. Gitu. Ya, makanya kita pastikan pesawat begitu landing aman dan mau terbang lagi aman juga Cap. Atau panelnya ada yang hilang, ada betul. yang apa kan? Ya namanya benda ya gitu. Ya, atau ada batu-batu yang masuk ke mesin atau kenain sayap atau apa. Nah itulah guys, tiap landing pasti diperiksa. Ngeron pesawat diperiksa lagi tuh ya? Diperiksa juga. Oh aduh. Kalau saya lihat nih, kita balik lagi ke engineer-nya nih. Kalau sekarang ini saya lihat ada bar 1, bar 2, bar 3, bar 4. Apa bar 5 ada? Saya lihat tuh, sama mau pilot loh sekarang. Sama ya. iya. Itu apa sih? Indikasi apa itu? Oke, itu sebenarnya suatu tanda tingkatan dari kualifikasi seorang tekniknya juga. Oke. Jadi emang sama kayak pilot ya jadinya ya. Ya cuman nanti tingkatannya bagaimana ya? Mungkin ada berbeda-beda dari tiap perusahaan. Ya mungkin katakan bar 1 itu mekaniknya. Bar 2 sudah mulai punya license. Bar 3 mungkin jadi engineer junior. Bar 4-nya mungkin jadi engineer senior gitu kan. Jadi semakin banyak barnya harusnya makin senior dan ilmunya makin banyak kita harusnya. Selain ilmunya banyak guys, uangnya banyak kali ya. Amin. Itu dia. Karena pengalaman ya kan gitu. Experience. Tiap-tiap perusahaan tapi berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya. Itu ada jam-jam naiknya itu bisa dengan waktu apa? Tergantung perusahaan ya biasanya ya? Oke, ya tergantung perusahaan. Cuman di beberapa perusahaan nanti dilihat dari lama kerjanya, terus berapa license yang dimiliki. Itu menentukan ya? Iya, dan juga nanti ada ujian-ujian tertentu untuk naik tingkatnya. Ya, jadi mungkin ada ngelihat, oh kok orangnya udah tua tapi kok barnya belum nambah gitu. Bisa aja. Jadi seorang teknisi harus upgrade kemampuannya juga. Kondite juga kan? Iya, jadi jangan stuck di situ aja. Oke. Segini orang ada yang mau nggak mau jadi kayak Kapten Markus lah katanya ya. Saya nggak mau terbang, saya pengen ngatur pilot aja. Nah, seperti Mas Rino ini. Gimana caranya kalau untuk menjadi seorang teknik? Oke, kalau mau jadi seorang teknisi ada ini dari yang basic dulu, dari SMA gitu. Sebenarnya ada yang dari SMK penerbangan juga ada. Ada ya? Ada ya, SMK khusus penerbangan. Tapi buat teman-teman yang mungkin bukan dari SMK penerbangan juga ada, dari SMA biasa bisa, kemudian nanti dilanjut lagi ke suatu akademi ya, sekolah tinggi bisa. Ada yang mungkin saya belum masuk sekolah penerbangan, sekolah tinggi penerbangan, saya dari kuliah umum, bisa juga. Bisa juga ya. Tapi kalau yang dari sekolah umum ada pendidikan khususnya lagi gitu untuk bisa mendapatkan syarat untuk ujian mendapatkan basic sertifikat tersebut. Nanti basic sertifikatnya nanti dibagi-bagi lagi, ada yang engine airframe, ada yang avionik seperti itu ya. Dulu saya avionik dulu. Tahun berapa ya? 86. Senior. 86.
pemeriksaan pesawat itu ada yang namanya A-cek, B-cek apa, C-cek apa, D-cek. Nah, itu bisa diterangkan nggak? Tadi kan Kapten bilang kok tiap landing diperiksa gitu ya, itu. mau terbangnya diperiksa lagi. Nah, jangankan pesawatnya mau terbang lagi. Itu namanya daily check ya? Ya, ada daily check, transit check gitu kan. Ada transit check, daily check. Nah, sedangkan pesawat nggak terbang aja, katakan pesawatnya nongkrong nih nggak dipakai. Harus diperiksa juga. Tadi yang Kapten bilang ada A-cek, B-cek. Oh, A-cek itu ya? Iya, jadi dia pemeriksaannya lebih detail lagi berdasarkan dari mungkin dari jam terbangnya, berapa kali pesawatnya landing. Atau kalau emang pesawatnya nggak dipakai-pakai, lihat dari kalender day. Calendar day. Iya, kalender day. Jadi kalau sudah masuk waktunya, diterbangkan atau tidak diterbangkan, pesawat harus di maintenance. Itu aturan ya? Aturan, nggak Government bisa. ya itu? Iya, Bukan perusahaan ya? bukan. Dari government ya itu? Iya. Dari pabriknya malah kan. Dari pabriknya juga. Pabriknya yang minta. Buset. Aduh, mantap tuh. Jadi, nah kalau kayak apa? Si cek itu berapa kalau tahu tuh? Si cek itu berapa lama itu? Apa dicek itu kalau nggak salah saya ingat agak lama-lama itu ya. Iya, jadi semakin hurufnya makin besar kayak A, B, dan C itu, berarti kan komponen yang diperiksa makin banyak, semakin detail, makin dibongkar pesawatnya. Ya, itu agak lama ya di hanggar nanti kerjanya. Itu di hanggar ya. Teman-teman hanggar, teknik itu ada yang di hanggar juga ya. Teman-teman hanggar nanti dibongkar, diperiksa sistemnya, rangka pesawatnya. Padahal guys, pesawat ini nggak rusak loh guys. Ya kalau si cek itu tetap dibongkar, dilihat ya. Betul, dilihat. Dilihat, terus dilihat, dibuka panelnya, dilihat dalamnya. Betul. Saya udah pernah loh ngerjain itunya loh, keteknya itu loh. Lihat itu nggak tahu dicek apa si cek, saya nggak tahu, lupa saya. Jadi saya bongkar, dilihat stresnya itu. Betul kan. Stresnya ini, itu ada crack apa enggak? Itu dilihat, dilihat semua kita bongkar, kita lihat itu sampai bersih itu. Terus ada supervisor saya juga ngelihat, baru clear. Gitu. Dilihat ada crack atau tidak. Ya crack itu maksudnya ada retakan-retakan atau tidak, ada yang patah atau tidak, ada korosi atau tidak. Malahan pesawat itu tidak ada komplain. Ya. Ya, karena emang tujuannya untuk memperpanjang umur pesawat tersebut. Jadi walaupun pesawatnya katanya udah tua, itu kan image di masyarakat bilang pesawat tua nggak layak terbang. Nggak juga. Makanya kita lakukan pemeriksaan secara berkala untuk bisa memperpanjang umur pesawatnya tersebut. Biar tetap kata kuncinya layak terbang. Kalau saya sih lihat pesawat tua, bukan di tuanya ya, mungkin karena dulu noise abatement itu ya. Karena berisiknya 727, yang 200 itu kan suaranya Walker 28 itu kan. Nah, sekarang di negara-negara tertentu nggak diterima itu loh. Ya, agak setuju nggak? Iya, karena emang ada aturan tentang. Ada aturan ya dari situ ya, dari makanya sekarang. Kalau mau menggunakan pesawat tipe tersebut, mungkin ada special treatment di engine-nya. Ya, dikasih apa tuh biar noise apa tuh? Ya, kayak gitulah anti. Silencer gitu ya. Silencer itu namanya. Aduh, kalau saya kayak pistol itu apa namanya tuh? Peredam gitu. Peredam. Ada itu guys gitu loh. Ya, harus ada syaratnya, tapi banyak biaya lah kalau gitu. Biaya lebih besar. Biaya lebih besar gitu. Nah, jadi bukan pesawat tua nggak boleh terbang, tapi aturan sekarang teknologi masyarakat udah nggak mau dengar suara yang berisik-berisik di negara-negara gitu ya, nggak banyak. Ya. Kita juga mengacu ke sana kayaknya sih. Oke, guys, tadi bicara masalah teknik hanggar. Teknik itu cuma di hanggar aja? Ada di mana-mana? Apa gimana nih teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ini? Oke, sebenarnya teknik itu banyak ya macamnya ya. Tadi kan disebutkan ada di line maintenance. Line maintenance tuh guys, berarti pesawat datang, dia datang. Nah, itu line maintenance guys, gitu loh. Jadi
pesawatnya datang ditunggu, atau belum datang dia udah nunggu tuh, udah siap gitu. Apalagi kalau kayak saya bilang report ada kerusakan gitu, wah mereka udah siap-siap gitu, udah siapin pasukan gitu, peralatan tempur, malah spare part mereka sudah siapin gitu. Kalau sudah tahu gitu, nah itu gunanya komunikasi gitu, dengan baik, koordinasi gitu. Nah, oke, tadi balik lagi ke line maintenance, terus ada hanggar, ada apa lagi tuh? Nah, di hanggar itu juga nanti ada macam-macam. Ada cabin maintenance-nya, ada repair-nya. Repair tuh yang benerin structure dari badan pesawatnya. Repair tuh, yang rusak, potong, body, pasang. Itu ada ya? Ada. Kemudian ada yang bagian engine sendiri ada. Ada juga yang NDT namanya. Apa tuh NDT? NDT jadi dia ngelihat ini udah ada crack-nya atau tidak. Ya. Kemudian nanti dicek lagi untuk stres dari structure pesawatnya sendiri. Kemudian juga ada shop-nya sendiri kan. Shop-nya ada sendiri? Ada. Jadi nanti mungkin ada satu komponen yang diturunkan. Dilihat lagi itu masih bagus apa enggak. Dicek lagi dalam-dalamnya gitu. Ada teknik shop juga. Ada shop juga, ya. Jadi banyak ya, line maintenance itu tidak bisa berdiri sendiri ya, tanpa dari teman-teman kita dari hanggar, dari shop, ya. Tidak bisa, karena masing-masing bagian punya keterbatasan kerjanya sendiri. Dan lagi nanti juga kita disupport sama namanya PPC, ada plannernya. Yang ngurusin taskar, nanti pesawat ini mau dimasuk hanggar berapa lama. Taskar itu gitu loh. Jadi punya planning. Saya mau jelaskan ya. Tolong dikoreksi saya salah ya. Jadi taskar itu jadi ada planning. Job itu ya, job card gitu ya. Job card gitu kan. Nah, dulu. Nah, itu dia udah tahu untuk mengganti, misalnya mengganti komponen gitu ya. Harus berapa orang, dia udah tahu itu standarnya dan nggak boleh. Itu udah ada panduannya, guys. Jadi dia bikin terus harus berapa jam ya, aturannya berapa jam, dia nggak lihat hari, berapa jam. Bisa juga 2 hari, 3 hari, tapi dia lihat jam gitu. Nah itu keluarlah. Nah kita harus menyelesaikan dengan itu. Dengan job card itu, nah pesawat itu bisa ditentukan berapa hari bisa keluar dari hanggar, ya kan? Itu begitu ya gitu ya. On time performance-nya harus bagus soalnya. Ya, on time performance-nya bisa bagus, jadi bisa diinfo ke niaga, bisa buat jualan, terus pilotnya juga dikasih tahu, kayak gitu. Koordinasinya biar semuanya. Nggak mungkin gitu, pas datang pilotnya di mana? Pesawatnya masih di hanggar. Gitu. Ya kan? Jadi, nah itulah. Kayak begitu ya? Siap. Betul nggak itu? Betul sekali ya. Betul. Dulu saya pernah ngerjain itu soalnya. Senior saya jadi. Oke. Bahwa tetap kita biarpun di teknik juga saling menunjang ya antara divisi-divisi yang lain ya. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Nah, apalagi saya terbang juga, wah butuh banget dengan teknik gitu loh, ya enggak. Ternyata kalau tidak dirilis saya tidak bisa terbang. Gitu loh. Pernah nggak miscommunication gitu loh sama kru gitu loh? Nah, saya pengen nanya nih. Kayaknya pernah sama siapa ya? Sama sebutin aja orangnya, orangnya ada di samping saya kayaknya. Itu dulu ya, Itu dulu, guys. Nah, sekarang kita tetap bersahabat. Nah, dulu sampai kita agak saling tinggi ya, ngomongnya ya, sampai saling tinggi gitu. Tapi akhirnya kita sadar lah bahwa ini suatu pekerjaan, ya kan gitu. Nah, saya juga minta maaf sama beliau gitu loh. Jadi ya ketika itu guys, sudah pesawat saya sudah enak ya, tahu-tahu dirubah, ya enggak, dirubah harus pindah karena pilot harus menurut guys apa perintah dari itu. Nah, ada yang sudah ngatur operasi apa saya, pokoknya ngatur ya harus pindah ya pindah. Ketika pindah pesawatnya masih ada trouble. Nah, itu saya udah panas-panas naik, ketemulah sama beliau. Wah, ini kita korban lapangan nih namanya. Nah, saya sudah ngerasa udah capek gitu, pas naik pesawat masih terus rusaknya apa? Beliau sendiri lagi dikejar waktu, ya kan? Karena ya tetap ya kita punya profesional kan, kita punya waktu. Ternyata belum bisa waktu saat itu. Nah, saya juga
time-nya juga gitu loh. Nah, di sini guys, kalau kita nggak saling sadar, nah terjadilah yang pengalaman saya yang dulu. Ketika itu saya masih muda, umur berapa ya? 28 ya. Tapi masih muda. Nah, saya nanyanya agak kenceng guys gitu loh. Aduh, ini apa lagi gitu. Nah, beliau lagi sebenarnya konsentrasi ya, wah, kaget dong gitu. Ya enggak, nah area agak kencang di situ. Saya kasih saran bahwa kalau begitu malah tidak menemukan ya. Betul. Tidak menemukan jalan yang baik gitu loh. Gitu. Nah, sekarang sih saya udah enggak lah gitu loh. Ya, sekarang udah enggak. Cuman ya saya cuma selalu bilang sama teman-teman saya sekarang, saya buktikan sudah enggak, buktinya udah baikan loh sama saya loh. Sekarang malah datang loh, mau kesini loh. Coba kalau masih musuhan kan nggak begini gitu. Malah kita berterima kasih lah. Bukannya harus on time gitu, tapi tidak safe. Nah, ini sekarang, kalau dulu saya masih ada ego muda, harus bisa on time gitu. Enggak juga. Kita udah ready gitu. Tapi kalau lihat temen, dia belum mampu menemukan finding atau menemukan masalahnya, saya sekarang selalu bilang, santai aja bro. Yang penting saya mau selamat dan saya mau terbang. Yang penting saya mau terbang dan selamat. Nah, ketika itu teman-teman saya teknik itu dengan agak tadinya tegang karena dia, krunya udah datang. Nah itu. Nah, ini psikis ini sebenarnya, ya nggak? Dari perusahaan nggak ngeganggu, tapi ini ke profesional ini psikis ini sebenarnya gitu kan? Betul nggak? Kalau krunya datang langsung, udah agak berubah sedikit tuh, ya kan gitu? Ini kan psikis. Akhirnya saya bilang tenang aja. Yang penting saya mau terbang dengan selamat, pokoknya atur aja gitu loh. Nah di situ akhirnya kita enak lah. Biarpun saya panas-panas nggak apa-apa lah gitu. Dan menurut saya itu sekarang ini saya berpikir ya ini kehidupan, nggak mungkin saya akan jalani hidup selalu dingin terus gitu. Nggak, nah kalau kita udah bersyukur dari relasi itu kita aman hidup kita gitu. Sementara teman kita susah, kita doanya yang bagus kan nggak fair juga itu ya. Nah, menurut saya sih bahwa kalau kita saling menghargai gitu itu enak lah jadinya gitu loh. Nah, sudah saya hilangkan dulu adat-adat saya yang kurang baik. Betul banget. Iya kan? Ya. Nah, temen juga yang di teknik juga nggak bakal mungkin akan merespon yang dia agak kenceng juga kalau nggak kita juga kenceng gitu loh. Ya tinggal tulis aja. Kalau saya misalnya saya nggak yakin, ya saya akan bilang, wah ini saya nggak yakin mana bukunya, suka dibuka kita. Terus kadang-kadang berdua kita nggak yakin juga, karena kadang-kadang nggak ada di panduan. Nah kita telepon lah, beliau telepon bosnya, saya telepon bosnya. Pernah kejadian saya mas, pernah kejadian, lucu dan saya malah disalahin sambil bercanda. Seat belt switch-nya itu, ya, switch patah, toggle-nya. Kalau kayak di rumah tuh switch-nya patah gitu. Mau gimana? Nah itu. Di buku nggak ada. Seperti itulah gitu. Akhirnya ya kita bicara baik-baik, bos telepon ya masih bisa. Kalau masalah di buku nggak ada, kita bisa telepon. Saya telepon ke chief saya ntar akan buka buku di kantor sama-sama. Ya, ada yang namanya antara yang di abu-abu itu kan, ada itu di situ. Nah itu kita jangan ngambil keputusan. Begitu juga teman saya di teknik nggak akan berani di abu-abu itu kita ngambil gitu. Iya, betul. Nah itu kita telepon bos. Nah keluarlah ntar dari orang engineering ya. Mereka membahas itu ntar bahwa ini analisa gitu. Itulah tugasnya yang orang-orang yang di engineering itu. Nah tugas yang teman-teman saya di kantor yang di operasi mereka juga membahas gitu loh. Nah di situ. Soalnya nggak ada di buku. Karena juga nanti ada MCC, ada quality. Ya, gitu. Tapi guys, kalau memang nggak safe, tetap akan tidak diterbangkan. Saya punya contoh lagi. Dulu saya pengen terbang gitu loh. Bannya masih bagus guys, bannya gitu loh. Saya bilang, oke kita berangkat. Nggak bisa Cap, katanya. Loh kenapa? Bannya bolong sedikit. Alah, cuman kecil saya bilang gitu. Tapi dia ambil kunci kontak motor dia masukin segini dalamnya. Ternyata dari luar sedikit tapi dicek dalamnya. Dia ketutup lagi kan gitu kan. Tapi itu jeli untung. Tekniknya jeli. Dia tusuk sama dia dalam gitu loh. Nah, terus saya bilang, ini kan kecil.
dalam Cap katanya gitu loh. Nah, kayak begitu guys. Ini real. Banyak lagi yang saya nggak bisa sebutkan ya gitu. Mereka banyak menyetop saya gitu untuk nggak bisa gitu. Karena berbahaya gitu. Karena dia sebagai rilis kalau ada apa-apa kena dia. Juga kan itu kredibilitas orangnya juga kena gitu loh. Itu guys. Jadi ya begitulah. Jadi ya, betul kan. Oke, ini jadi saya yang jadi yang ngeluarin. Senior ya. Ya betul Cap, karena kita kerjanya bukan pakai feeling, bukan Cap ya. Ya. Tapi kita pakai referensi manual. Betul. Ya, semua dicek ada referensinya, nanti dilihat ada limitasinya. Betul. Kalau emang limitasinya masih masuk, nanti kita bicara dengan pilotnya yang mau bawa pesawat. Kita kasih tahu bahwa oh ini masih aman dengan aturannya bla 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 bla. Nah pilotnya pun nanti nggak kita langsung kenceng aja, kita harus sharing juga gimana. Ya, dikasih tahu ya. Ya. Sekarang saya mau tanya nih, saya butuh banget nih mau terbang nih, karena saya udah janjian gitu. Saya paksa, mau nggak? Paksa buat rilis nih? Iya, saya paksa, karena kan saya kapten bar 4 gitu. Wih, kapten ya. Jadi saya harus rilis. Kayaknya saya nggak akan mau rilis Cap kalau limitasi nggak masuk ya. Saya bayar deh. Banyak nggak bayarnya? Banyak. Saya bayar deh. Saya mulai pusing nih. Karena saya untung besar soalnya kalau ke sana. Saya pusing, tapi begitu saya lihat manual lagi, wah nggak masuk juga Cap. Saya nggak akan rilis Cap. Tetap guys, urusannya bisa pidana. Ya, betul. Ke ranah hukum guys. Betul. Nggak bisa guys gitu. Ya. Sangat berbahaya sekali. Ya, jadi walaupun kelihatan gampang tinggal tanda tangan, tapi itu nanti tanda tangan tersebut akan berimbas ke safety dan juga ada tadi yang Kapten bilang ada pidana, ada undang-undang. Keluarga guys. Ada yang perlu dinafkahi di rumah juga. Udah kayaknya udah banyak juga ya. Ntar kalau diundang lagi buat narasumber, mungkin netizen ntar mau lihat mau suruh nanya-nanya apa, boleh ya? Datang lagi ya. Siap. Pokoknya 1500% ya. Mantap. Ada yang mau disampaikan nggak? Sampaikan ke buat teman-teman yang di lapangan. Oke. Ya. Sekarang dinas di mana sih sekarang nih? Kebetulan saya sekarang dari line maintenance, saya pindah ke quality, sekarang di training center ya. Wah, ngajarin siapa? Pilot? Pilot pernah. Oh, ngajarin pilot juga. Waduh. Teknik pernah. Teknik pernah. Orang drone pernah. Jadi hampir gitu. semua ya. Oh gitu ya. Oke, silakan mau disampaikan. Oke, saya mau sampaikan khususnya kepada teman-teman teknik mungkin ya. Silakan. Ya, kepada teman-teman teknik saya minta dalam bekerja tadi jangan ngelihat, wah ini yang nyuruh kaptennya. Bukan. Tapi kenapa kita harus kerja dengan benar-benar? Karena kita lihat pertama ikutin manual. Ikutin manual itu udah paling benar. Kemudian juga limitasi harus tahu. Sistem harus menguasai banget. Jadi kalau nanti pilotnya nanya, kita jangan takut, kita kuasai sistem. Dan kita bagi sistem tersebut ke pilotnya. Ya, sehingga friksi di lapangan tolong hindarin. Ya, itu harus dihindarin. Dan juga kalau ada pesawat ada masalah, jangan panik duluan. Jangan langsung dibongkar. Ini dia. Betul, terus? Kita lihat dulu, ternyata mungkin saya ngomong agak spesifik ya, ada mailnya. Kita lihat di mailnya. Kalau mailnya masih bilang go, kita lihat Anda punya ground time waktu berapa. Kita hindarin namanya delay. Ingat tadi on time performance tapi tetap lihat safety. Ya, lihat mailnya dulu masih go. Oke, kita lihat cukup nggak kita melakukan troubleshootingnya. Kalau memang cukup, ya kita kerjakan. Tapi kalau memang tidak cukup, kita cek dulu masalahnya apa. Kemudian kita cek spare-nya ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya kita lakukan. Ada nggak maintenance prosedurnya? Itu paling penting. Karena kalau Anda bilang, oh Cap ini masih go Cap, tapi ada F-nya Anda nggak kerjakan, salah juga. Terus ada operasionalnya juga ada. Operasional kita sharing dengan pilotnya. Operasional dikasih tahu. Iya. Kan gitu. Itu gunanya kerjasama pilot sama teknik. Jadi bisa kita delay gitu ya di situ. Dan juga satu lagi Cap ya. Ingat, Anda tanda tangan berarti sumpah. Karena di buku FML itu ada tulisan hereby that this aircraft has been maintained and airworthy. Nggak sembarangan. Ingat, seorang teknik itu bersumpah. Gitu loh. Jadi tadi yang Kapten bilang, saya mau bayar tinggi, tidak gunakan hati nurani. Itu aja. Bahkan saya mau bayar loh. Saya penting kesana. Penting ya. Udah janjian. Tapi safety lebih penting ya. Safety itu first. Guys. Itu. Oke guys, cukup bincang-bincang kami hari ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih, Tos. Oke. Salam. Sip. Balap ini mesti didorong. Oke, Lini? Udah ya? Oke. Bayangin, udah di sini, di syuting, disuruh dorong lagi.